Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok yang memilih instansi RSJD yang beranggotakan saya Imelda Manuela Hutagalung dengan NIM A1E124092 dan juga rekan-rekan saya Natalia Pandianan dengan NIM A1E124059. Dengan saya Rosalina Safitri dengan NIM A1E124061. Baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis kebutuhan dan model layanan konseling karyawan pada instansi RSJD HM Syukur Provinsi Jambi pada mata kuliah bimbingan dan konseling industri dan organisasi yang diampu oleh Bapak Afan Yusra MPD. Berikut penjelasannya. Baik, pada materi pertama mengenai latar belakang, lingkungan kerja memiliki pengaruh penting terhadap kenyamanan, kesehatan mental, dan kualitas kerja individu. Dalam dunia kerja, pegawai dituntut menjalankan tugas secara profesional, sehingga tuntutan pekerjaan, beban kerja, dan tanggung jawab pelayanan dapat menimbulkan tekanan kerja apabila tidak dikelola dengan baik. Pada instansi pelayanan kesehatan, tekanan kerja juga berkaitan dengan pelayanan pasien, komunikasi dan kerjasama antar pegawai yang dapat memengaruhi motivasi, produktivitas, dan kesejahteraan psikologis pegawai. RSJD HM Syukur Provinsi Jambi merupakan instansi pelayanan kesehatan jiwa yang memiliki struktur organisasi dan sistem kerja terorganisir. Dalam kajian bimbingan dan konseling industri dan organisasi, lingkungan kerja, komunikasi, kerjasama tim, disiplin, dan kemampuan penyesuaian diri menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oleh karena itu, RSJD dipilih sebagai objek observasi karena memiliki lingkungan kerja profesional dan relevan untuk dikaji dalam perspektif BK industri dan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu alasan memilih instansi. Kami memilih RSJD HM Syukur Provinsi Jambi dipilih karena memiliki sistem kerja terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta tuntutan kerja yang tinggi dalam bidang pelayanan kesehatan dan administrasi. Lingkungan kerja RSJD relevan dengan kajian BK industri dan organisasi, khususnya dalam aspek komunikasi kerja, kerjasama tim, disiplin kerja, dan kesejahteraan psikologis pegawai. Selain itu, RSJD melibatkan berbagai tenaga profesional dan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah untuk mengetahui struktur organisasi dan sistem kerja di RSJD, mengidentifikasi bentuk pelayanan dan pembagian tugas, mengetahui komunikasi dan kerjasama antar pegawai, memahami penerapan kajian BK industri dan organisasi dalam instansi pemerintah, serta menambah wawasan mahasiswa mengenai dinamika dunia kerja di lingkungan pelayanan kesehatan. Lalu manfaat secara teoritis, laporan ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mengenai penerapan kajian BK industri dan organisasi pada instansi pelayanan kesehatan. Secara praktis, laporan ini memberikan gambaran mengenai sistem kerja dan lingkungan kerja RSJD, menjadi sumber informasi mengenai komunikasi dan kerjasama organisasi, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya profesionalisme dan koordinasi pelayanan publik, serta menjadi pengalaman pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami kondisi kerja di instansi pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai profil instansi. Yang pertama ada sejarah. RSJD Kolonel HM Syukur Provinsi Jambi merupakan rumah sakit pemerintah yang bergerak dalam pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1981 sampai 1982 dan mulai dioperasikan pada tahun 1983. Lalu pada tahun 1984, RSJD resmi menjadi rumah sakit jiwa kelas B. Dalam perkembangannya, RSJD terus meningkatkan mutu pelayanan dan memperoleh berbagai akreditasi paripurna dari KARS. Kapasitas tempat tidur juga terus berkembang sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2019, rumah sakit berubah status menjadi UPTD, khusus yang memberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan rumah sakit.
Pada tahun 2024, rumah sakit resmi berganti nama menjadi RSJD Kolonel Infantri H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi untuk menghilangkan stigma rumah sakit jiwa dan memperluas pelayanan kesehatan umum. Selanjutnya, pada tahun 2025, rumah sakit meningkat menjadi rumah sakit khusus tipe A dengan kapasitas 250 tempat tidur. Baik, selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Visi RSJD adalah mewujudkan Jambi yang lebih maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada misi RSJD meliputi yang pertama ada memantapkan tata kelola pemerintahan, yang kedua ada memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, dan yang ketiga ada memantapkan kualitas sumber daya manusia. Baik, selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi yang dipimpin oleh Direktur yaitu Ibu Dr. Hermina M. Basri, MKM, lalu beserta juga dengan jajarannya. Baik, di foto di sampingnya yaitu ada Direktur RSJ Jambi dari masa ke masa dari tahun 1984 sampai ke 2026. Lalu selanjutnya mengenai struktur organisasi, di sini ada direktur, lalu jajarannya seperti wakil direktur mutu pelayanan medis dan keperawatan, lalu ada wakil direktur pengembangan SDM atau sumber daya manusia dan sarana prasarana, dan juga ada wakil direktur umum dan keuangan. Lalu juga ada unit non strukturalnya seperti satuan pemeriksaan internal, komite, lalu ada instalasi dan sebagainya. Baik, masih dalam struktur organisasi RSJD, bimbingan dan konseling memiliki keterkaitan dengan bidang pengembangan SDM atau sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja. Ilmu bimbingan dan konseling berperan dalam pengembangan potensi individu, keterampilan komunikasi, kesehatan mental, dan pendampingan psikologis. Bimbingan dan konseling juga berkaitan dengan bidang pelayanan medis dan keperawatan karena berhubungan dengan pelayanan kesehatan jiwa, pendampingan pasien, dan rehabilitasi psikososial. Kompetensi BK dapat membantu pendampingan emosional, komunikasi terapeutik, serta dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga pasien. Baik, selanjutnya yaitu mengenai permasalahan pegawai di lingkungan kerja. Permasalahan pegawai di lingkungan RSJD meliputi tingginya resiko keselamatan fisik akibat interaksi dengan pasien yang mengalami fase psikotik akut, kelelahan emosional, dan resiko kelelahan empati yang dapat menyebabkan burnout, serta stigma sosial yang membuat pegawai merasa kurang dihargai secara profesional. Selain itu, pegawai juga menghadapi dilema etika dalam tindakan medis yang memaksa demi keselamatan pasien. Masalah penumpukan pasien terlantar yang menambah beban kerja pegawai, serta kurangnya rasio personel terhadap jumlah pasien yang meningkatkan resiko keselamatan dan menyebabkan kelelahan fisik maupun mental. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya yaitu Nia, kepadanya disilakan. Selanjutnya itu ada studi kooperatif model layanan konseling. Yang pertama itu dokumen pembanding yang digunakan. Kelompok kami menggunakan 2 dokumen sebagai dasar analisis, yaitu Dignity at Work Policy dari European Investment Bank (EIB) dan Great Northern Laundry Employee Collective Agreement. Selanjutnya ada analisis dokumen 1 Dignity at Work Policy European Investment Bank. Gambaran umumnya, layanan Dignity at Work Policy dibuat untuk menjaga lingkungan kerja agar aman, nyaman, dan saling menghargai. Kebijakan ini menolak segala bentuk pelecehan psikologis maupun seksual di tempat kerja. Selain menangani kasus, layanan ini juga menekankan pencegahan dan edukasi agar konflik dapat diminimalkan sejak awal. Korban diberikan pilihan penyelesaian masalah melalui jalur informal maupun formal sesuai kondisi yang dialami. Baik, selanjutnya itu struktur organisasi layanan.
Jadi, struktur layanan terdiri dari beberapa bagian, yaitu Human Resource Management sebagai pengelola utama layanan, Dignity at Work Sekretariat sebagai pengelola administrasi dan koordinasi. Yang selanjutnya itu ada Confidential Counselor sebagai pemberian dukungan awal secara rahasia. Yang selanjutnya itu ada Occupational Psychologist sebagai pendamping psikologis. Selanjutnya itu ada mediator sebagai pihak netral dalam mediasi, Dignity at Work Panel sebagai tim penyelidik formal, serta pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan akhir. Selanjutnya itu ada jenis layanan. Jadi layanan yang diberikan meliputi dukungan awal melalui konseling dan pendampingan psikologis, layanan mediasi untuk penyelesaian konflik secara damai, serta layanan formal berupa penyelidikan kasus dengan pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi apabila kasus dianggap serius. Selanjutnya ada mekanisme kerahasiaan. E-Group menerapkan sistem kerahasiaan yang ketat terhadap seluruh informasi kasus, identitas korban dan saksi dilindungi, dokumen disimpan secara aman, serta perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balas dendam atau intimidasi. Selanjutnya ada kualifikasi konselor. Konselor dipilih melalui proses tertentu dan harus memiliki kemampuan komunikasi, menjaga kerahasiaan, serta memahami prosedur penanganan kasus. Dalam proses formal, perusahaan juga melibatkan psikologi kerja, ahli hukum, dan tenaga profesional lainnya agar penanganan berjalan objektif dan profesional. Selanjutnya itu ada pendanaan program. Pendanaan layanan berasal langsung dari perusahaan dan mencangkup layanan konseling pendampingan psikologis, mediasi, penyelidikan formal, serta kebutuhan administrasi lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kesejahteraan karyawan. Selanjutnya itu adalah kelebihan model. Model layanan ini memiliki sistem yang lengkap dan terstruktur, serta menekankan pencegahan serta dukungan psikologis, memiliki perlindungan kerahasiaan yang kuat, dan melibatkan tenaga profesional, sehingga proses penanganan lebih objektif dan adil. Selanjutnya itu kekurangan model. Model ini memiliki prosedur yang panjang dan kompleks, sehingga penyelesaian kasus membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, proses formal dapat membuat korban merasa lelah secara emosional dan membutuhkan sumber daya serta pendanaan yang besar. Selanjutnya itu ada analisis dokumen 2, Great Northern Laundry Employee Collective Agreement. Yang pertama itu gambaran umum. Great Northern Laundry memiliki kebijakan kerja tertulis yang mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja, keselamatan kerja, serta penyelesaian masalah di tempat kerja. Perusahaan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, dan bebas diskriminasi. Selanjutnya ada struktur organisasi layanan. Struktur layanan melibatkan manajemen perusahaan, supervisor, manajer, perwakilan karyawan, mediator, dan Australian Industrial Relations Commission. Sistem ini dibuat agar penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, mulai dari internal perusahaan hingga lembaga resmi ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada jenis layanan. Layanan yang disediakan meliputi konseling kerja untuk memperbaiki perilaku karyawan, penyelesaian sengketa kerja secara bertahap, serta perlindungan kerja seperti kebijakan anti-diskriminasi, keselamatan kerja, dan kebijakan narkoba serta alkohol. Selanjutnya ada mekanisme kerahasiaan. Perusahaan ini memiliki aturan kerahasiaan terhadap informasi perusahaan dan proses penyelesaian masalah agar tidak menimbulkan konflik baru maupun merugikan pihak tertentu. Selanjutnya ada kualifikasi konselor. Dokumen tidak menjelaskan adanya konselor profesional. Proses konseling dilakukan oleh supervisor dan manajer yang memiliki tanggung jawab membina serta mengawasi karyawan. Karyawan juga dapat didampingi oleh perwakilan yang dipilih selama proses penyelesaian masalah. Selanjutnya ada pendanaan program. Pendanaan program berasal dari perusahaan dan digunakan untuk
fasilitas kerja, pelatihan keselamatan kerja, penyelesaian sengketa, serta berbagai hak finansial karyawan seperti gaji, tunjangan, cuti, dan uang lembur. Selanjutnya ada kekurangan model. Model layanan ini lebih berfokus pada operasional perusahaan dibanding dukungan psikologis karyawan. Tidak terdapat layanan kesehatan mental khusus dan mekanisme kerahasiaan, lebih menekankan perlindungan informasi perusahaan dibanding perlindungan psikologis kerja. Perbandingan pelaksanaan layanan konseling pada kedua dokumen, EIB Group dan Great Northern Laundry sama-sama bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menangani permasalahan kerja. Tetapi memiliki pendekatan berbeda, EIB Group lebih menekankan perlindungan psikologis, pencegahan pelecehan, dan dukungan emosional. Sedangkan Great Northern Laundry lebih berfokus pada kedisiplinan kerja dan penyelesaian konflik operasional. Dari segi struktur layanan, EIB Group memiliki sistem yang lebih lengkap dengan keterlibatan konselor, psikolog kerja, mediator, dan panel penyelidikan formal. Sementara itu, Great Northern Laundry menggunakan struktur yang lebih sederhana melalui supervisor, manajer, dan manajemen perusahaan. Jenis layanan EIB Group meliputi konsultasi rahasia, pendampingan psikologis, mediasi, hingga penyelidikan formal, sedangkan Great Northern Laundry lebih berfokus pada konseling kerja dan penyelesaian sengketa secara bertahap. Model EIB Group lebih unggul dalam perlindungan psikologis dan kerahasiaan, tetapi membutuhkan biaya dan proses yang lebih kompleks. Sebaliknya, model Great Northern Laundry lebih sederhana dan praktis, namun masih memiliki keterbatasan dalam dukungan kesehatan mental dan perlindungan emosional bagi karyawan. Selanjutnya, layanan atau model konseling Corporate Counseling Service Model atau CCSM. Layanan konseling di lingkungan kerja memiliki peran penting dalam membantu karyawan menghadapi masalah pekerjaan maupun kondisi pribadi. Layanan ini tidak hanya digunakan untuk menangani konflik atau pelanggaran aturan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental, kenyamanan kerja, dan hubungan antar pegawai. Corporate Counseling Service Model atau CCSM merupakan model layanan konseling yang diterapkan dalam perusahaan atau instansi kerja untuk membantu karyawan mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi pribadi maupun kinerja kerja. Model ini dirancang sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap kesehatan mental, kesejahteraan emosional, dan kenyamanan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. CCSM mencakup layanan konseling individu, pendampingan psikologis, mediasi, konflik kerja, konsultasi stres kerja, masalah hubungan sosial, hingga persiapan masa pensiun. Salah satu layanan dalam CCSM adalah retirement counseling atau konseling masa pensiun yang membantu karyawan mempersiapkan diri menghadapi perubahan setelah pensiun baik secara emosional maupun dalam perencanaan aktivitas. Hubungan sosial dan keuangan sederhana. Selain itu, perusahaan juga dapat menyediakan layanan konseling kerja untuk membantu karyawan menghadapi stres kerja, konflik kerja, tekanan pekerjaan, dan masalah kedisiplinan. CCSM biasanya dijalankan oleh konselor, psikolog kerja, atau tenaga profesional lain secara profesional dan rahasia. Tujuan utama model layanan ini adalah menjaga kondisi emosional, motivasi kerja, dan hubungan sosial karyawan. Selain bermanfaat bagi karyawan, layanan ini juga membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik kerja, menurunkan tingkat stres, serta menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan harmonis. Selanjutnya, kode etik dan SOP. Kode etik APKIN merupakan pedoman etika bagi konselor yang mencakup beberapa aspek penting, yaitu menjaga privasi dan kerahasiaan klien, memiliki kompetensi profesional yang memadai, menjaga integritas dan etika profesional, serta memahami dan menghargai keragaman budaya serta latar belakang klien. Selanjutnya, pengembangan kode etik pada instansi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur Provinsi Jambi. Kode etik di RSJD HM Syukur Provinsi Jambi dibuat sebagai pedoman bagi konselor dan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan konseling yang profesional, aman, manusiawi, dan bertanggung jawab. Konselor harus mengutamakan kesejahteraan pasien serta menghormati hak dan martabat pasien tanpa membedakan latar belakang mereka.
Penerapan kode etik meliputi menjaga kerahasiaan dan privasi pasien, memiliki kompetensi profesional dalam layanan kesehatan mental, bersikap profesional dan humanis, menghormati hak pasien, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain, serta memiliki sensitivitas budaya dan sosial dalam memberikan layanan konseling. Oke, bisa kita lihat di PPT, instrumen tes yang kami adopsi yaitu Employee Wellbeing Survey atau survei kesejahteraan pegawai. Instrumen ini bertujuan untuk mengukur kondisi kesejahteraan pegawai secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, emosional, sosial, pekerjaan, maupun kesejahteraan finansial di lingkungan kerja. Selanjutnya, prosedur konseling pegawai. Pada bagian ini menjelaskan prosedur atau alur pelaksanaan konseling pegawai yang diterapkan secara sistematis melalui standar operasional prosedur atau SOP. Tujuannya adalah agar layanan konseling berjalan secara profesional, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pegawai. Tahap pertama, proses dimulai ketika petugas konselor menerima disposisi hasil asesmen dan intervensi lanjutan beserta lembar pengaduan dari manajer kasus. Pada tahap ini, petugas melakukan penelaahan awal terhadap permasalahan yang dialami pegawai sebagai dasar pemberian layanan. Waktu pelaksanaan tahap ini sekitar 1 hari dengan output berupa format hasil pemeriksaan psikologis. Selanjutnya, tahap kedua, petugas konselor melakukan proses wawancara dan observasi terhadap klien atau pegawai yang membutuhkan layanan konseling. Tahapan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam terkait kondisi psikologis, masalah pekerjaan maupun faktor pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan pegawai. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Selanjutnya, tahap ketiga, setelah proses asesmen selesai, petugas konselor menyusun serta menyampaikan hasil pemeriksaan psikologis kepada klien. Pada tahap ini, pegawai mulai memperoleh pemahaman mengenai kondisi yang dialami serta rekomendasi atau tindak lanjut yang diperlukan. Waktu penyelesaian tahap ini sekitar 7 hari, seminggu. Selanjutnya, tahap terakhir, hasil pemeriksaan psikologis disampaikan kembali kepada manajer kasus sebagai bahan tindak lanjut dalam penanganan masalah pegawai di lingkungan kerja. Tahap ini dilakukan sekitar 1 hari dan menjadi penutup dari keseluruhan proses layanan konseling pegawai. Secara keseluruhan, prosedur ini menunjukkan bahwa layanan konseling pegawai dilakukan secara bertahap, mulai dari penerimaan kasus, pemeriksaan psikologis, penyampaian hasil kepada klien, hingga pelaporan kepada pihak terkait agar penanganan dapat berjalan optimal. Baik, kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan model layanan konseling di RSJD HM Syukur Provinsi Jambi, lingkungan kerja di instansi tersebut memiliki tuntutan kerja yang tinggi sehingga diperlukan layanan konseling yang terarah untuk membantu mengatasi tekanan kerja, masalah emosional, dan meningkatkan kualitas kerja pegawai. Struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang sistematis juga menjadi pendukung penting dalam pelaksanaan layanan di rumah sakit. Hasil studi menunjukkan bahwa layanan konseling di tempat kerja perlu mengutamakan perlindungan psikologis, kerahasiaan, dan dukungan profesional bagi pegawai. Corporate Counseling Service Model atau CCSM menjadi pendekatan yang relevan karena mampu memberikan layanan penanganan masalah kerja, pendampingan psikologis, dan mediasi konflik secara menyeluruh. Melalui model ini, instansi diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, serta mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.